Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan info tentang jurusan. Kemarin kalian sudah mengenal beberapa jurusan di SMK Negeri Mojagung, dan sekarang kita akan memberikan informasi tentang pagu dan cara kalian untuk memilih jurusan itu bagaimana. Ya, Oke. jumlah siswa yang bisa kalian masuki di SMK Negeri Mojagung setiap jurusannya. Itu ada berapa kelas dan sebagainya. Ini yang pertama untuk kemarin akuntansi atau akuntansi dan keuangan lembaga. Ini ada 4 kelas dengan jumlah siswa 144 siswa. Nah, itu 144 siswa. Terus yang kedua ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau APK. UTKP sih kalau sekarang ya. Sekarang UTKP. Sekarang UTKP dengan 4 kelas juga, jumlahnya sama. 144 mahasiswa juga, siswa-siswi. Terus ada yang ketiga bisnis daring dan pemasaran. PM atau BDP kalau sekarang. Kalau sekarang BDP ya. Ada kelasnya, ada jumlahnya 3. Ini 3 dengan jumlah siswa 108 anak. 108 anak. Terus yang keempat ada Kimia industri, satu kelas jumlahnya ada 36 siswa, 36 siswa siswi. Terus yang terakhir ada RPL, rekayasa perangkat lunak dengan satu kelas dan menerima 36 siswa per kelasnya. Ada satu kelas. Oke, kami akan menjelaskan dulu tentang akuntansi dan keuangan lembaga sedikit. Untuk jurusan ini kemarin sudah direview sama Mas Luki, salah satu siswa berprestasi di SMK Negeri Mojagung. Mungkin kalian sudah menyimak. Kalau akuntansi itu bergerak di keuangan. Kalau bergerak di keuangan, ini cukup jurusan kalau di SMK Negeri Mojagung ini cukup bergengsi juga, ketat ya Mas ya. Iya, memang. Di uni makhluk manusia berotak yang sedikit di atas rata-rata. Wah, iya benar. Tahun kemarin sih kami mendapat di sini, ada di sini itu nilainya rata-rata ke atas, tinggi. Maka dari itu ya memang ada 4 kelas banyak, tapi ya kalian tidak boleh santai, tidak boleh meremehkan gitu. Jurusan akuntansi ini juga banyak soalnya peminatnya juga banyak juga. Oke, yang kedua ini otomatisasi dan tata kelola perkantoran, 4 juga. 4 kelas juga. Tapi kalau masalah ketatnya jurusan ini jurusan lumayan ketat sih juga. Tapi untuk 2 tahun kemarin ini jurusan tergeser oleh rekayasa perangkat lunak yang berada di posisi kedua jurusannya. Ketatnya berada di urutan kedua. Ini UTKP berada di urutan ketiga. Tapi juga entah untuk tahun ini sudah, untuk kalian yang sudah melihat reviewnya jurusan UTKP dan jurusan RPL tetap nggak boleh meremehkan walaupun 4 kelas. Apalagi juga salah satu jurusan yang favorit juga, termasuk yang paling banyak. Dan juga yang termasuk nomor 3 ini yaitu bisnis daring dan pemasaran atau BDP. Menerima 3 kelas. Ya, dengan jumlah 108 siswa. Per kelasnya ada 30 anak. Ini kemarin di peringkat nomor 4 di atasnya kimia industri. Lumayan ketat lah, cuman ya di uni manusia yang kalian yang pinter berbicara mungkin, terus pinter untuk pemasaran, menjual diri, bukan menjual diri, menjual barang dan sebagainya. Oke, nah itu kita lanjut yaitu ke kimia industri. Satu kelas dengan menerima 36 anak. Dia berada di bidang di peringkat kimia ya, peringkat kelima. Cuman anaknya kalau saya lihat bukan berarti nilainya rendah, bukan berarti anak nakal, terlalu mencolok. Nggak terlalu mencolok, cuman juga standar gitu. Iya, memang bagus, memang anaknya juga pintar, cerdas gitu memang. Terus ya kimia industri ini 3 tahun terakhir ini di uni kebanyakan siswa perempuan kebanyakan 3 tahun ini. Nah, ini sebaliknya. Kalau di RPL sebaliknya, malah laki-lakinya yang banyak. Ya, dengan hanya satu kelas 36 anak, tapi 3 tahun terakhir ini laki-laki yang paling banyak. Parah sih. Itu 1 tahun ini parah. Untuk kita rekod dari tahun angkatan pertama, angkatan kami perempuannya ada 12 terakhir. 12, terus angkatan kedua itu perempuannya ada 6 kalau lah, ada 6 siswa. Iya, 6 siswi perempuan. Habis terus kelas 1 ini ada 4 siswi.
Terima kasih. Jadi kalau kalian lihat karakternya dari siswa-siswi, nah ini bisa kalian lihat kan, jadi segini. main di dunia teknologi lah, belajarnya main di dunia teknologi. Itu 3 tahun terakhir ini fakta yang terbaik itu ketua OSIS hampir dari semua jurusan RPL. Hampir semua jurusan RPL. Bukan ya, Iya. hampir sih. Emang semua ya? Emang semua 3 dari kelas tahun 3, kelas terakhir. 2, kelas 1 kemungkinan ini nanti jadi kandidat OSIS ketua. Ketua OSIS. Memang. Mulai yang kemarin ambil review pembukaan pertama itu dia tuh anak RPL. Jadi tahun depan kemungkinan juga anak RPL. Kemungkinan tapi belum tentu nanti kalian sendiri nanti yang ke 5 jurusan ini kalian bisa mengukur diri kalian mau masuk kemana. Iya, oke. Nah, itu ya kalau ini 5 jurusan ini perlu ada kelebihan kurang masing-masing. Entah kalau fashion kalian kemana, silakan diulik lagi. Kalau kalian belum puas review kemarin, silakan cari di Google apa yang masih kalian itu tanyakan. Terus untuk jurusan ini ada beberapa fasilitas pendukung juga banyak, khususnya akuntansi. Ya, setiap jurusan memang pasti ada pendukungnya masing-masing di dalam jurusan tersebut, pasti ada. Setiap jurusan ini ada kok memang pendukung dari setiap jurusan ini. Kalau memang kalian mau untuk mengikuti pastinya untuk menunjang belajar kalian itu di jurusan kalian masing-masing. Kalau memang kalian kurang jelas terhadap itu tadi, kami nanti sediakan brosur di kayak deskripsi kayak. Nanti kalian bisa download di situ. Kemarin juga sudah disebar brosurnya. Iya, itu kalian juga bisa lihat di situ. Kalian pahami sendiri secara pemahaman kalian dengan bahasa kalian sendiri. Mungkin dari kami ada yang kurang jelas, kami mohon maaf. Oke, kan nanti kalian nulis sendiri untuk jangan sampai kalian menyesal di akhir. Khususnya banyak kasus juga ada beberapa siswa juga merasa kalau saya nanti masuk jurusan ini karena jurusan atau gini contohnya. Kalian masuk sini lihat jurusan akuntansi karena lebih baik, terus kalian merasa pinter. Tapi kalian nggak passion di akuntansi, itu bahaya. Enggak ya? Nanti kalau kalian ke jenjangnya malah nggak bisa ngikuti, tertekan malah kalian merasa aku salah jurusan sejarahnya kan gini lah gitu, nanti malah kalian tertekan, malah kalian nanti semangat belajar kalian down. Nah itu tapi kalau memang kalian niatnya nggak di situ ya jangan kalau kalian passion nilai cemen bagus jangan ambil gengsinya ya. Kalau kalian nilai cemen bagus terus passion kalian di kimia industri atau di pemasaran, ya udah gitu, jangan sampai terpaku sama gengsinya kalian jurusan ini lebih bagus. Habis bilang jangan. Masukan sedikit buat anak-anak. Kalau yang mau daftar ya, kalau kalian memang mau daftar, misalnya kalian di jurusan akuntansi, mohon maaf ya agak sedikit. Kalau memang dalam kalian atau nilai kalian buat masuk daftar ke sini itu nggak terlalu tinggi, ya jangan kalian tergesa-gesa, jangan kalian kupuh gitu ya, jangan kalian terlalu ambisi menggebu-gebu karena kalian nanti malah terjun sendiri, malah kalian itu nanti bunuh diri. Misalnya kalau kalian punya kita ambil dari yang kemarin ya, dan 28 lah misalnya ya. Di situ dalam paling rendah diterima di 144 anak, yang terendah itu 28,5. Dalam kalian 28 pas. Tapi gara-gara kalian tergesa-gesa, ya kalian akhirnya nggak bisa masuk lah. Nah, otomatis itu. Nah itu mungkin itu cara teknik pengambilan jurusan. Untuk pilihan kedua juga kalian jangan terlalu mematok jurusan yang terbaik. Lihat juga track nilainya tahun kemarin itu gimana. Kalau track dari kami nggak bisa menjabarkan detail track nilai kemarin terendah berapa, tertinggi berapa. Cuman kami mengira-ngira tadi peringkat-peringkatnya dari kelima jurusan, peringkat terbaiknya itu di AK, terus peringkat dari terus ke bawah tadi. Kalian cermati nanti nilai kalian kira-kira masuk fashion kalian di mana, terus baru yang kedua rekod nilai kalian mau masuk jurusan mana. Pokoknya itu dari kami jangan tergesa-gesa, jangan merasa kalian sok pintar akhirnya kalian bapak ini pasti melbu. Jangan itu. Ya, fashion kalian masing-masing itu. Terus ada kemarin untuk PIN
PIN kemarin yang katanya cuman bisa 1 kali untuk pendaftaran. Kayak kemarin kan rancunya kayak PIN ini saya daftar di jalur afirmasi. Terus setelah saya nggak lolos di afirmasi, terus saya Kalian nggak bisa ikut daftar jalur online, reguler reguler lagi. lagi. Tapi itu sudah diralat kemarin. Kalau kalian nggak PIN itu bisa digunakan beberapa jalur. Kalau kalian nggak diterima di jalur pilihan pertama kayak kan pilihan jalur afirmasi pertama ikut itu, terus sama nggak diterima di afirmasi, kalian bisa lagi gunakan PIN-nya di jalur reguler. Nah itu minimal maksudnya gitu. Maksudnya kalian kalau memang di afirmasi kalian nggak keterima, nggak masuk, kalian di itu jangan berputus asa. Kalian mikir oh saya nggak bisa masuk ke sini lagi, bukan gitu. Tapi kalian bisa masuk ke jalur reguler dengan PIN kalian itu tadi. Makanya kalian tetap ambil PIN meskipun kalian itu udah masuk jalur afirmasi. Meskipun kalian itu udah niat aku masuk jalur afirmasi. Buat jaga-jaga kalau misalnya kalian tidak masuk jalur afirmasi tadi, kalian bisa masuk ke sini lewat reguler gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan juga untuk kemarin. Soalnya tahun ini juga afirmasi, prestasi dan sebagainya ambilan PIN. Iya gitu. Semua ambil PIN, jadi kalian bisa gunakan berkali-kali. Terus untuk alih jenjang, maksudnya kalian ke daftar saya pilihan pertama di SMK, terus pilihan kedua di SMA, itu nggak bisa. Ya itu nggak bisa. SMK tetap SMK. SMK tetap SMK. Jurusan per SMK iya untuk jurusannya kalian kemarin ada yang tanya kalau saya pilih 2 sekolah gimana Kak? Bisa, cuman per sekolah 1 jurusan. Ya nggak bisa kalau kalian jadi hitungannya jurusannya ya, itu jurusannya dua pilihan itu maksudnya jurusannya. Jadi misalnya kalian udah daftar di SMK Negeri 3 Jombang, habis itu kalian masuk ke sini harus ada 1. Jadi satu Jombang 1, sini juga 1. Nggak bisa kalian pilih sana 2, sini 1, nggak bisa. Karena dihitung adalah jurusannya bukan sekolahnya gitu Mas. Oke. Ini mungkin yang bisa diperjelas lagi. Oke, kurang lebihnya nanti silakan tanya di kolom komentar, terus bisa kunjungi di IG-nya Osmon Jasem Academy untuk menanyakan. Dari kami terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekali juga mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum.